4 pilar strategi tersebut mencakup pertama, program hilirisasi. Hilirisasi ini menjadi satu hal yang cukup penting karena begitu kita bicara hilirisasi dari hulu ke hilir, artinya struktur industri akan kita perkuat dan kita perdalam. Substitusi impor kita harapkan juga akan terjadi, ya, sehingga tentunya kita berharap impor akan bisa semakin kita kurangi dan industri dalam negeri akan semakin tumbuh. Tentu kita berharap begitu industri dalam negeri tumbuh, maka tentu akan ada penyerapan tenaga kerja dan akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nyata. Kedua yaitu program pengembangan dan pemanfaatan teknologi, tentu yang lebih luas kita bicara adalah termasuk digitalisasi dan penguatan ekosistem industri 4.0. Seperti yang sudah dilakukan kali ini, tadi memang saya bertanya kriteria penilaiannya apa ya Pak, dan ternyata ini menjadi salah satu kriteria. Salah satu hal yang memang kalau kita bicara apapun itu teknologi itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, karena memang teknologi adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan harus kita manfaatkan. Ketiga adalah program industri hijau, ya, termasuk diantaranya adalah pengembangan dan penerapan ekonomi sirkuler, peningkatan efisiensi sumber daya industri, serta percepatan transisi energi dan juga dekarbonisasi. Ya, termasuk di sini adalah branding, Pak. Ya, green industry ini kalau di luar negeri itu adalah isu lingkungan, ini ada termasuk branding. Ya, kalau kita bicara industri hijau, terkadang buyer dari luar itu sudah mulai mempertanyakan, misalnya saya terkait carbon footprint. Ya, jadi ini sebetulnya adalah tadi sudah ada terhadap Pak tadi branding terhadap pemberitaan media. Nah, ini juga sebetulnya begitu industri kita sudah mulai menerapkan prinsip industri hijau, artinya mereka juga sudah siap untuk dilakukan branding yang memang sesuai dengan kondisi atau driven by market khususnya di internasional. Dan yang keempat adalah program penguatan SDM industri. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara transformasi digital ya atau industri 4.0, sebetulnya kita nggak hanya bicara melulu terkait teknologi, tapi di situ juga ada manajemen dan juga terkait dengan budaya organisasi, di mana semua yang menjalankan adalah SDM, adalah manusia. Jadi SDM itu sesuatu yang sangat krusial kalau bicara transformasi digital, dan ini tentu harus juga dilakukan satu approach untuk bagaimana meningkatkan kapasitas SDM sehingga bisa inline dengan transformasi digital.